Halo Novavers, kembali lagi di Bulletin Disease edisi September. Kali ini kita akan membahas mengenai rabies. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rabies? Nah, mari kita bahas. Rabies sendiri atau biasa disebut dengan penyakit anjing gila adalah suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini biasanya bersifat zoonotik, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Nah, biasanya penyakit ini menyebabkan penderita tersiksa oleh rasa haus namun sekaligus merasa takut terhadap air atau hidrofobia. Nah, untuk penyebaran rabies sendiri hampir tersebar di seluruh benua. Kasus rabies di Indonesia pertama kali dilaporkan oleh Esser tahun 1884 pada seekor kerbau. Hingga saat ini, 25 provinsi tertular rabies dan hanya 9 provinsi di Indonesia yang masih tetap bebas rabies. Penyebab dari penyakit rabies adalah virus rabies. Virus rabies termasuk dalam ordo Mononegavirales, yaitu virus dengan genom RNA beruntai negatif yang tidak tersegmentasi. Dalam kelompok ini, virus dengan bentuk peluru yang berbeda diklasifikasikan dalam keluarga Rhabdoviridae. Adapun faktor resiko rabies, virus rabies hanya menyerang mamalia. Di Amerika Serikat, lebih dari 90% kasus rabies pada hewan yang dilaporkan terjadi di alam liar. Hewan liar yang paling sering membawa rabies adalah rakun, sigung, kelelawar, dan rubah. Adapun hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, dan juga hewan ternak seperti sapi dan kuda. Kebanyakan hewan peliharaan tertular rabies karena kontak dengan satwa liar. Adapun cara penularan rabies melalui gigitan dan non-gigitan oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Virus rabies akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang terbuka, namun tidak dapat masuk melalui kulit yang utuh. Masa inkubasi penyakit rabies sendiri sangat bervariasi, yaitu antara 2 minggu sampai 2 tahun. Tetapi pada umumnya 3 sampai 8 minggu. Cara penularan lainnya berupa menghirup virus rabies dalam bentuk aerosol, transplantasi kornea dan organ padat telah tercatat, kontak biasa seperti menyentuh penderita rabies, atau kontak dengan cairan atau jaringan non-infeksi seperti urin, darah, dan feses. Adapun patogenesis dari rabies, yaitu virus masuk melalui gigitan hewan, kemudian virus bereplikasi di jaringan otot, dan masuk melalui sistem saraf perifer menuju sistem saraf pusat. Kemudian virus akan menginfeksi otak, dan secara cepat virus akan bereplikasi di sel-sel otak. Yang selanjutnya, virus akan menyebar ke berbagai jaringan dan organ seperti kelenjar ludah, kornea, dan ginjal. Adapun tanda dan gejala penyakit rabies pada manusia, tahap prodromal. Manusia akan mengalami demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan, insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan nyeri. Tahap sensoris, manusia akan mengalami kesemutan, rasa panas di lokasi gigitan, cemas, dan reaksi berlebih terhadap rangsang sensorik. Tahap eksitasi, manusia akan mengalami gangguan neurologik, tampak bingung, gelisah, halusinasi, tampak ketakutan, dan perubahan perilaku menjadi agresif. Juga terdapat macam-macam fobia seperti hidrofobia, aerobia, fotofobia. Nah, lama sakit bertahan biasanya selama 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Tahap paralisis. Nah, biasanya manusia akan mengalami paralisis otot secara bertahap, dimulai dari bagian bekas luka gigitan atau cakaran. Penurunan kesadaran berkembang perlahan dan akhirnya mati karena paralitik otot pernapasan dan jantung. Lamanya sakit untuk rabies tipe paralitik adalah 13 hari, lebih lama bila dibandingkan dengan tipe furiosus. Adapun tanda dan gejala penyakit rabies pada anjing, yang pertama tahap prodromal. Tahap awal dari gejala klinis ini akan berlangsung selama 2-3 hari. Di sini terjadi perubahan perilaku hewan, yaitu hewan tidak mengenal tuannya, sering menghindar, dan tidak mengacukan perintah tuannya. Tahap eksitasi. Pada tahap ini,
berlangsung selama 3-7 hari. Hewan mulai mengalami fotofobia, sehingga hewan akan bersembunyi di kolong tempat tidur, di bawah meja, atau kursi. Pada tahap ini juga mulai terjadi paralisis otot. Nah, otot laring dan faring yang menyebabkan perubahan suara menyala anjing, suaranya akan berubah menjadi parau. Tahap paralisis. Pada tahap ini juga akan berlangsung sangat singkat, sehingga gejalanya tidak dapat diketahui. Terjadi kelumpuhan otot punggungnya, sehingga rahang tampak menggantung. Di Nepal terdapat 2 tipe rabies pada hewan, yaitu yang pertama, tipe ganas. Didominasi tahap eksitasi di mana anjing akan terlihat beringas serta akan menyerang semua benda yang bergerak. Yang kedua, tipe dam atau tenang. Tipe tenang apabila hewan yang terinfeksi rabies setelah gejala prodromal langsung masuk ke tahap paralisis. Penunjang penyakit rabies. Penyakit rabies dapat didiagnosis melalui berbagai cara menggunakan CSF, darah, air liur, air mata, dan biopsi jaringan. Analisis CSF dapat menunjukkan pleositosis dan memungkinkan isolasi virus. Saat ini, teknik pemeriksaan untuk rabies yang cukup sensitif dan spesifik adalah teknik pemeriksaan PCR. Adapun tata laksana untuk penyakit rabies dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian, hal apa sih yang harus kita lakukan apabila kita terkena cakaran atau gigitan hewan rabies? Pencegahan yang dapat kita lakukan yang pertama, pencucian luka. Pencucian luka menggunakan sabun merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan setelah terkena cakaran atau gigitan hewan rabies untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Pencucian luka ini dilakukan sesegera mungkin dengan sabun di bawah air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua, pemberian antiseptik. Antiseptik yang dapat diberikan contohnya povidone iodin, alkohol 70%, dan zat antiseptik lainnya. Yang ketiga, pemberian vaksin antirabies atau VAR dan serum antirabies atau SAR. Tujuan pemberian vaksin antirabies ini adalah untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan diharapkan antibodi yang terbentuk dapat menetralisasi virus rabies. Namun, bila virus rabies telah mencapai susunan saraf pusat, pemberian vaksin antirabies ini tidak akan memberikan manfaat lagi. Nah, lovers, cukup sekian Buletin Disease edisi September tentang rabies. Sampai jumpa di Buletin Disease edisi selanjutnya. Salam Pempro Salutaria.